Saudara sekalian, selamat pagi. Kita sudah akan memasuki bulan Desember. Kita merayakan perayaan Natal dan hari ini saya ingin membawa renungan berkaitan dengan perayaan yang akan kita rayakan. Saya beri tema, Yesus adalah tunas dari tunggul Isai. Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Saudara sekalian, berkaitan dengan tema di atas, ingin saya sampaikan bahwa yang namanya Isai adalah seorang tokoh dalam bangsa Yahudi yang oleh Isai kemudian lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian menjadi raja di Israel yang sangat diberkati Tuhan, raja yang membawa kejayaan, namanya Daud. Yesus secara keturunan manusiawi, walaupun dia lahir dari Roh Kudus, adalah keturunan Daud, bangsa Yahudi. Dan ini sesuai dengan tema yang saya angkat sebelumnya. Mengapa dipakai kata tunggul? Tunggul adalah bagian bawah pohon yang sudah ditebang, tetapi masih hidup dan menancap di tanah. Dalam bahasa Jawa disebut tunggak, dalam bahasa Inggris disebut stump. Dalam konteks ini, maka bangsa Israel itu digambarkan dalam perjalanan historis itu menjadi pohon yang ditebang, menjadi tunggul. Dan itu sesuai dengan perjalanan historis bangsa Israel. Bangsa Israel yang dipilih Tuhan, dipimpin Tuhan, dan diberkati itu kemudian menjelma menjadi satu kerajaan yang sangat luar biasa. Raja pertama bernama Saul, raja kedua Daud, dan membawa kejayaan luar biasa. Kemudian raja yang ketiga adalah Salomo, anak Raja Daud. Sayangnya, Salomo tidak mengikuti cara dan jejak hidup bapaknya yang takut akan Tuhan. Tapi Salomo lebih banyak mencintai istri-istrinya sehingga hatinya tidak berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Dia ikut apa yang dilakukan istri-istrinya, sehingga akhir dari kisah hidupnya, maka Tuhan mengancam bahwa kerajaan itu akan dipecah oleh Tuhan. Tetapi setelah Salomo meninggal, dan akhirnya dalam perjalanan waktu setelah anak Salomo menggantikan, maka yang benar yang terjadi adalah bahwa kemudian kerajaan itu terpecah menjadi dua, yaitu ada 10 suku di utara dan 2 suku di selatan yang disebut kerajaan Yehuda. Dalam perjalanan waktu juga kedua kerajaan ini makin menjauh dari Tuhan, jatuh bangun secara spiritual, melakukan hal yang tercela dan jahat di mata Tuhan, sampai akhirnya ceritanya adalah kemudian kedua kerajaan ini dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Dan bahkan Yerusalem atau kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem itu dihancurkan oleh Raja Babil namanya Nebukadnezar. Dan rakyat banyak yang binasa, kemudian banyak yang diangkut ke Babil. Raja Sedekia, raja terakhir pada zaman itu, dia membayar sangat mahal karena dia tidak mau mendengar suara Nabi Tuhan. Dia ditangkap, diadili oleh Raja Babil, di depan matanya anak-anaknya dibunuh. Kemudian setelah itu kedua bola matanya dicukil dan dia dirantai. Dalam penderitaan, saya membayangkan karena kedua bola mata yang dicukil tanpa bius itu mengerikan. Tapi itulah yang terjadi. Sampai akhirnya atas perjalanan sejarah itu datanglah Koras dari Persia yang kemudian memberi semacam surat keputusan supaya bangsa Israel kembali ke negerinya, membangun kotanya, membangun Yerusalem dan sebenarnya dalam perjalanan itu dipimpin oleh Esra dan Nehemia. Dan saudara, kalau kita lihat maka pada waktu Israel kedua kerajaan itu hancur dan habis itu digambarkan seperti tunggul, seperti bekas pohon yang ditebang, yang tersisa tunggaknya di bawah. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dari tunggul itu akan ada tunas yang keluar. Dari tunggul Isai akan ada tunas yang keluar. Dan tunas itu, saudara, dalam perspektif Alkitab sesuai dengan cara Israel adalah tidak lain tidak bukan adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi juru selamat, bukan terhadap
penjajahan politis, tapi terhadap penjajahan moral, yaitu dosa dan kejahatan dan berbagai laku tercela. Yesus datang supaya manusia bisa diampuni, dibawa kembali kepada Sang Pencipta, dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, dan bisa memberikan bakti, ketaatan dan kasih-Nya kepada Tuhan. Itulah tunas dari Tunggul Isai, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus yang datang. Dan Yesus itulah Tuhan yang dijanjikan dari zaman ke zaman. Dan akhirnya saudaraku, pada waktu Natal dirayakan, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingat lahirnya Yesus, Sang Tunas dari Tunggul Isai, yang menurut rencana dan program Allah adalah demi kebaikan dan keselamatan umat manusia. Karena itu kedatangan Yesus adalah hal yang luar biasa. Karena oleh Yesus orang berdosa beroleh pengampunan dan dijanjikan hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kata Alkitab, jangan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan karena rencananya ajaib, bahwa Mesias sudah datang dan kita mendapat bagian di dalamnya. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena rencana Tuhan selalu digenapi. Dan rencana abadi Tuhan sudah terjadi. Terima kasih untuk Yesus, Sang Tunas yang lahir, yang sudah rela berkorban bagi kami, orang berdosa. Tuhan, kami rindu supaya kami mengenal Tuhan makin dalam setiap hari. Tuhan, kami berdoa kiranya kami selalu bisa memberi hati, bakti, dan terima kasih kami kepada Tuhan melalui ibadah dan kehidupan kami. Berkatilah kami minggu ini. Berkatilah jemaat Tuhan sekalian. Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih saudara dan semua yang mendengarkan program ini. Tuhan memberkati.